Hati-hati, memasuki awal bulan Juni banyak yang perlu diwaspadai. Sebab semesta sedang tidak ramah akibat ulah manusia yang gagal menjaga kelestarian alam. Akibatnya akan ada banjir bandang disertai tanah longsor. Sementara itu, di musim kemarau nanti bakal terjadi kebakaran di mana-mana. Gunung-gunung berapi yang tersebar di banyak daerah akan mengalami erupsi. Gunung Merapi di Yogyakarta, Semeru di Jawa Timur, Marapi di Sumatera Barat, hingga gunung-gunung api di Indonesia Timur. Lantas, benarkah krisis ekonomi juga sudah mulai terjadi? Akankah gelombang PHK bakal semakin banyak hingga menimbulkan ledakan pengangguran? Suasana di awal bulan Juni terasa semakin menakutkan. Banyak bahaya yang ternyata memberi ancaman besar. Alam masih dalam situasi genting dengan mengirim banyak bencana-bencana besar. Mulai dari banjir, tanah longsor, pergerakan tanah, gempa, hingga gunung meletus. Semua menakutkan. Sejumlah gunung api yang tersebar di beberapa daerah juga akan mengalami erupsi. Seperti Gunung Merapi di Jogja, Gunung Marapi di Sumatera Barat, Gunung Semeru di Jawa Timur, serta gunung-gunung di wilayah Indonesia Timur. Kondisi sulit akan semakin mencekik karena terjadi krisis ekonomi yang berat. Harga-harga kebutuhan pokok semakin tak terjangkau. Angka pengangguran juga meningkat. Setelah banyak perusahaan tutup yang mengakibatkan terjadi badai pemecatan besar-besaran. Lalu, apa yang harus dilakukan agar selamat? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Menapaki bulan 6 di tahun 2025, ancaman bahaya masih belum mereda. Banyak ancaman yang terutama datang dari alam sebagai akibat keseimbangan yang rusak. Tapi yang segera terjadi adalah erupsi sejumlah gunung berapi. Beberapa gunung yang selama ini dikenal sangat aktif akan meletus. Nama-nama gunung keramat seperti Merapi di Yogyakarta atau Semeru di Jawa Timur harus diwaspadai, apalagi Gunung Semeru yang saat ini terus meletus. Beberapa gunung lain juga bakal mengundang ancaman, mulai dari gunung-gunung yang ada di Sumatera Barat hingga gunung-gunung di wilayah timur Indonesia. Di sini saya melihat masih akan ada erupsi dari Gunung Merapi di Yogyakarta, kemudian Gunung Semeru di Jawa Timur, lalu ada Gunung Marapi di Sumatera bagian barat. Kemudian saya juga melihat akan ada di daerah Pulau Maluku, lalu Sulawesi dan juga Nusa Tenggara Barat. Ini yang harus diwaspadai. Erupsi gunung berapi ternyata juga mempengaruhi isi perut bumi yang mengalami kontraksi. Akibatnya, gempa-gempa besar berpotensi mengguncang. Gempa bumi memang menjadi bencana yang nyaris tak bisa diprediksi. Para ahli hanya bisa menduga-duga, sehingga kesiapan menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk harus terus dilakukan. Mitigasi yang baik dibutuhkan agar korban tidak selalu banyak. Apalagi ancaman gempa bumi sangat nyata dengan kekuatan dahsyat melebihi 6 magnitudo. Lalu juga saya masih melihat akan ada gempa yang begitu besar nantinya. Yang saya lihat di sini mencapai antara 6 sampai 8 skala Richter. Apabila hal ini terjadi, hendaknya kita harus melakukan mitigasi bencana atau kita harus paham
tentang mitigasi bencana. Seperti contohnya adalah ketika gempa bumi terjadi, hendaknya kita langsung menuju keluar rumah ataupun mencari posisi aman di bawah meja, kolong meja atau kolong tempat tidur agar supaya kita tidak terkena reruntuhan bangunan. Suasana alam nyatanya memang membuat hati tidak nyaman. Bencana-bencana mengerikan seperti tak pernah berhenti menakuti. Bukan hanya gunung meletus atau gempa bumi, tapi juga pergerakan tanah. Kerusakan alam membuat tanah nyaris tak mampu menahan beban, sehingga terus terjadi tragedi tanah longsor. Banyak hutan yang rusak adalah penyebab utama terjadinya tanah longsor. Sebab hujan sedikit saja, tanah sudah susah payah menahan longsoran. Kondisi mencemaskan ini akan semakin menakutkan jika terjadi hujan deras yang sudah pasti mengakibatkan banjir bandang. Lalu saya juga masih melihat adanya tanah longsor karena di sini ada kelalaian daripada manusia yang sering menebang pohon secara sembarangan, kemudian tidak adanya reboisasi di sana atau penanaman kembali. Hal ini menyebabkan beberapa hutan atau dataran tinggi menjadi gundul atau tandus. Ini pula yang mengakibatkan nantinya terjadi tanah longsor disertai dengan banjir bandang karena tidak ada lagi yang bisa menahan debit air dari atas menuju ke bawah. Ini pula yang akan menyebabkan banyaknya terjadi korban jiwa, saya lihat. Kita kembalikan lagi kepada area kehutanan yang memang di situ berfungsi untuk menjaga debit air dan juga agar tidak terjadi tanah longsor. Lalu kemudian di sini saya melihat bencana alam ini sebagian besar ini akibat ulah daripada manusia. Lalu kemudian masih akan ada fluktuasi tanah atau pergerakan tanah. Pergerakan tanah ini juga akan bisa berbahaya sekali ketika tidak diantisipasi oleh warga yang terdampak. Setelah melewati pertengahan tahun ini, ancaman juga datang dari api yang berkobaran. Hutan-hutan lebat di Pulau Kalimantan atau Sumatera harus dipersiapkan untuk menghadapi kebakaran hebat. Negara harus serius mengurus hal ini, karena kebakaran masih menjadi bencana langganan yang selalu terjadi di setiap tahun, terutama di musim kering. Saya melihat akan ada kebakaran hutan yang sangat besar di sini, bahkan menyebabkan beberapa korban jiwa yang akan terjadi nantinya. Karena diakibatkan pula oleh asap, polusi asap yang menyebar bahkan sampai keluar pulau. Daerah Sumatera harus hati-hati dan juga Kalimantan di sini saya melihatnya. Maut ternyata tidak hanya datang dari alam yang mengirimkan bencana. Karena kematian-kematian tragis juga akan terjadi akibat banyak kecelakaan dramatis. Tapi yang paling mengenaskan adalah kecelakaan di jalan tol, yang seperti tak pernah ditemukan solusi pencegahannya. Pengendara yang lalai atau kendaraan yang tidak layak jalan selalu menjadi faktor terjadinya peristiwa berdarah di jalan raya. Celakanya, di pertengahan tahun ini, kecelakaan tidak hanya akan terjadi di jalan tol, tapi juga menimpa pesawat terbang. Beberapa kecelakaan, baik itu di darat, laut, maupun udara. Tapi akan sangat lebih banyak lagi kecelakaan yang ada di darat. Ini bisa memakan korban jiwa yang sangat banyak diakibatkan karena adanya kecelakaan beruntun di wilayah yang memang rawan terhadap kecelakaan. Salah satunya adalah tol di kilometer 92 sampai 100 Cipularang. Ini harus benar-benar berhati-hati di dalam mengendarai kendaraannya. Lalu juga saya masih melihat akan adanya pesawat terbang yang jatuh akibat adanya kesalahan daripada mesin di dalam pesawat tersebut, sehingga mengakibatkan korban jiwa yang banyak.
Lalu juga ada kecelakaan di perlintasan kereta api diakibatkan oleh tidak disiplinnya pengguna jalan. Ketika ada alarm kereta api akan melintas, mereka dengan sengaja menerobos. Ini pula yang akan menyebabkan terjadinya korban jiwa. Bencana alam sepertinya menjadi sesuatu yang selalu terjadi. Keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Tapi benarkah bencana juga datang di sektor perekonomian? Akankah terjadi krisis moneter yang meneror kehidupan rakyat? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Memang benar, bencana tidak hanya didominasi oleh alam dan kecelakaan-kecelakaan maut, karena bencana juga mulai memasuki wilayah ekonomi. Tanda-tanda akan terjadi kebangkrutan perekonomian bertambah nyata setelah memasuki pertengahan tahun ini. Meski merupakan ancaman global dan banyak negara yang mengalami, tapi Indonesia merasakan dampak yang sangat buruk. Apalagi ada ancaman investor yang memilih pergi, sehingga mengakibatkan banyak perusahaan yang gulung tikar. Akibat berikutnya menimpa para pekerja yang akan mengalami tragedi pemecatan. Itulah penyebab utama angka pengangguran meningkat sangat tajam, sehingga kerawanan sosial bisa terjadi. Di pertengahan tahun 2025 sampai di akhir tahun 2025, saya melihat ekonomi Indonesia akan semakin terpuruk. Hal ini disebabkan oleh terjadinya perang dagang antara Amerika dengan Cina. Bagaimanapun ini akan berdampak kepada Indonesia. Beberapa pabrik yang akan tutup. Seperti yang sudah saya katakan, untuk triwulan kedua akan semakin banyak sekali PHK yang terjadi. Bahkan saya melihat di sini sudah mencapai angka 30.000 lebih orang yang akan terkena dampak PHK. Ancaman kebangkrutan ekonomi bisa sangat menakutkan. Oleh sebab itu dampaknya juga tidak kecil. Apa boleh buat mulai pertengahan tahun hingga akhir tahun nanti, resesi ekonomi akan menjadi bayangan mengerikan, sehingga kita harus bersiap menghadapinya. Jadi di sini saya melihat dari pertengahan tahun sampai akhir tahun itu akan terjadi suatu resesi ekonomi yang lumayan besar. Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang ketika hal itu terjadi adalah mulailah persiapkan diri kalian dari saat ini dengan cara menyiapkan pemasukan lain atau sumber-sumber pemasukan lain. Lalu kemudian kalian jangan terpaku oleh saat ini kalian sedang bekerja, tapi bukan berarti kalian aman. Kalian juga harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan bijak. Terlebih juga untuk pengeluaran di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu juga harus bisa benar-benar menabung mulai dari saat ini. Harus ada keuangan yang nantinya bisa digunakan secara kritikal ketika kalian terkena impact daripada resesi ekonomi ini. Itulah yang akan bisa menyelamatkan kalian. Lantas, apa yang harus segera dilakukan pemerintah untuk menolong para pekerja yang terkena pemecatan? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Gelombang pemecatan memang terus terjadi, menyusul semakin banyak perusahaan yang bangkrut
Mereka tidak memiliki pilihan kecuali menutup bisnisnya. Sementara yang mengalami pemecatan juga hanya punya sedikit pilihan. Salah satunya meningkatkan skill agar bisa kembali mendapatkan pekerjaan. Atau mencari peluang-peluang baru, misalnya dengan membuka usaha sendiri. Di musim saat ini, semua harus berhemat, kurangi belanja yang tidak perlu agar bisa menabung. Pemerintah juga wajib menyiapkan jalan keluar, karena pekerja yang kehilangan penghidupan membutuhkan pertolongan. Disinilah akan terjadi banyak sekali PHK. PHK ini yang harus benar-benar bisa diantisipasi oleh pemerintah dengan cara membuka kembali lapangan pekerjaan ataupun memberikan pelatihan kepada orang yang memang terkena imbas dari PHK, sehingga perekonomian Indonesia bisa lebih baik lagi. Yang pertama adalah kita harus meningkatkan skill kita. Di sini kita bisa mulai untuk mencari pemasukan lain agar supaya nantinya ketika seseorang itu terkena PHK, jadi masih bisa untuk bertahan hidup. Lalu kemudian harus pintar-pintar menabung agar supaya nantinya apabila terjadi hal yang tidak diinginkan masih bisa untuk bertahan hidup dan memulai usaha yang baru. Hal ini harus dimulai secepat mungkin agar supaya nantinya kita sudah siap betul dengan apa yang akan terjadi ketika kondisi ekonomi Indonesia akan semakin terpuruk nantinya. Memasuki pertengahan tahun, suasana memang bertambah tidak nyaman. Hidup kian tak mudah, terutama bagi mereka yang kehilangan pekerjaan akibat resesi ekonomi. Belum lagi masih ditambah ancaman bencana alam yang seperti tak kunjung berhenti. Tapi mudah-mudahan Tuhan selalu memberi pertolongan sehingga beban hidup tetap bisa dihadapi. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.